Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Baik, kita akan mulai perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan masuk materi. Perilaku konsumen pada pemasaran jasa. Hari ini sudah masuk minggu keempat di mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Di 2-3 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar ya manajemen pemasaran jasa. Untuk minggu ini kita akan masuk melihat lebih lanjut mengenai konsumen dari pemasaran jasa dengan judul materi perilaku konsumen. Nah, kita akan lihat di sini ya, slide selanjutnya. Jadi pada dasarnya ya dalam proses keputusan pembelian seorang konsumen itu akan melewati 3 tahapan sebelum dalam melakukan pembelian. Begitu juga di produk jasa. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar slide itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahap pra pembelian. Jadi ini tahapan sebelum konsumen memutuskan pembelian. Kemudian yang kedua tahap transaksi. Di sini sudah ada proses interaksi jasa. Konsumen sudah sampai pada tahap keputusan pembelian. Kemudian di yang ketiga, tahap ketiga, tahap pasca transaksi interaksi jasa. Jadi itu ada 3 kelompok dalam tahapan konsumsi jasa. Kita akan lihat berikutnya secara lebih rinci lagi. Yang pertama tahap pra pembelian. Sini. Yang di bawah ini. Nah, ada beberapa tahapan juga yang dilalui di konsumen pada tahap pra pembelian. Yang pertama problem recognition. Di tahap ini konsumen mengakui adanya masalah ya yang harus dipecahkan, dan masalah itu timbul karena adanya kebutuhan atau keinginan yang harus dipenuhi. Ya, kemudian yang kedua, setelah seorang konsumen ya khususnya di konsumen jasa itu mengakui bahwa mereka mengalami masalah dalam hal pemenuhan kebutuhan atau keinginan misalnya, maka akan mendorong konsumen untuk sampai pada tahapan kedua, yaitu konsumen mencari informasi ya untuk memecahkan masalah tadi. Kemudian yang ketiga, evaluasi alternatif. Nah, di sini sudah ada beberapa kemungkinan produk ya, jasa yang akan dipilih oleh konsumen. Sudah ada proses perbandingan antara beberapa pilihan dengan berbagai kriteria atau atribut jasa yang diinginkan atau diperhatikan oleh konsumen. Nah, yang keempat, purchase decision. Nah, di sini sudah mulai masuk pada tahap konsumen mempertimbangkan untuk memilih tadi ya dari beberapa alternatif. Konsumen sudah mulai pada tahap keputusan.
konsumen ini akan memilih produk jasa yang mana. Nah, kemudian itu sudah menyelesaikan tahap pra pembelian. Nah, di tahap kedua selanjutnya, tahap transaksi interaksi jasa. Nah, di sini sudah konsumen sudah masuk tahap melakukan pembelian. Sudah ada transaksi antara konsumen dengan perusahaan jasa. Nah, yang ketiga, post purchase. Nah, kalau post purchase ini dampak setelah melakukan pembelian. Nah, ini kita mengenal apa namanya, kondisi positif atau negatif ya yang dialami oleh konsumen setelah melakukan pembelian, khususnya produk jasa. Apakah puas atau tidak puas, apakah sama ekspektasi dengan apa yang diterima dari perusahaan tersebut. Itu namanya post purchase evaluation. Nah, ini juga akan melahirkan lagi dampaknya ya. Dampaknya adalah apakah konsumen akan melanjutkan untuk tetap membeli atau menggunakan jasa satu perusahaan jasa ya, atau menghentikan. Ya, kalau melakukan pembelian di tempat di perusahaan jasa yang sama, berarti konsumen tersebut bisa dikatakan loyal, apalagi kalau sudah dalam periode waktu yang lama. Tapi kalau konsumen ini menghentikan konsumsinya atau pembeliannya di suatu perusahaan jasa, berarti tidak ada pembelian berulang di situ. Jadi itu dampak selanjutnya dari evaluasi konsumen setelah melakukan pembelian. Ya, saya kira itu tahapan-tahapan yang dilalui oleh konsumen ya dalam pembelian. Jadi ada tadi pra pembelian, kemudian tahap transaksi atau saat dilakukan pembelian, dan yang ketiga pasca transaksi. Ya, itu yang saya sampaikan di tahapan konsumsi jasa. Oke. Sekarang saya masuk ke penjelasan berikutnya mengenai 3 tahapan yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, ini secara definisi, Sigmund Kanut itu mengatakan bahwa yang dimaksud perilaku konsumen tersebut adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Ini tadi saya sudah jelaskan di gambar di atas ya, sudah menunjukkan ada proses pra pembelian, ya, mencari ini ya, kemudian membeli, menggunakan, ini tahap transaksi, kemudian tahap pasca pembelian yaitu mengevaluasi dan menghentikan konsumsi. Nah, ini kan ada 2 tadi yang saya bilang, kalau puas maka biasanya konsumen akan melanjutkan ya pembelian di perusahaan jasa yang sama. Kalau tidak ya dia akan menghentikan konsumsi produk. Yang semuanya itu ujung-ujungnya adalah tadi adanya problem recognition, bahwa konsumen itu sebelum melakukan pembelian itu adanya pengakuan bahwa mereka ada kebutuhan mereka yang tidak dipenuhi. Ya, jadi itu apa namanya tujuan tadi kenapa konsumen tersebut melakukan pembelian. Ya, meskipun nanti saya akan buka sesi tanya jawab, tetapi saya tetap persilakan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan ya, dari 3 slide yang saya sudah berikan ini. Silakan bertanya sebelum selanjutnya.
Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi di slide berikutnya. Oke, sekarang tipe-tipe konsumsi. Nah, dalam ilmu perilaku konsumen ada disebut dengan self concept attachment, produk membantu pembentukan identitas diri konsumen. Nah, jadi seseorang yang melakukan pembelian, yaitu motifnya adalah orang tersebut, konsumen tersebut, mengidentikan satu produk atau merek dengan satu identitas tertentu yang dihubungkan dengan identitas konsumen tersebut. Misalnya pembelian yang dilandasi otomotif prestise ya, atau gengsi, atau status sosial. Nah, misalnya ini contohnya orang yang dalam memilih perusahaan untuk melakukan pembelian itu, mereka biasanya lebih mengedepankan pada aspek citra merek ya dari produk tersebut. Nah, itu disebut dengan pembelian self concept attachment. Begitu juga di perusahaan jasa, ya, kita makan di suatu tempat, ya, itu bukan karena makanannya saja, tetapi ada faktor gengsi di situ. Ya, diharapkan itu akan juga membuat status sosial atau prestise diri konsumen tersebut meningkat. Ya, berarti itu namanya pembelian tipe konsumsi self concept attachment. Yang kedua, nostalgic attachment, produk yang menghubungkan konsumen dengan masa lalunya. Ya, saya kira bukan, ya, kita bisa lihat ya, contohnya ada satu contohnya ada satu tempat-tempat wisata lah seperti itu ya, yang mengedepankan pada aspek penonjolan bangunan atau tempat-tempat bersejarah ya yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi itu yang ditonjolkan adalah tempat wisata yang kaya dengan aspek histori atau sejarah. Jadi orang yang datang ke situ usaha mengenang mengenai masa lalu gitu ya, masa misalnya kalau kita hubungkan dengan masa-masa kerajaan dulu ya, misalnya kita ke Candi Borobudur, ya, itu kan di samping melihat tempatnya juga kita membayangkan bahwa bangunan ini dibuat di tempo dulu gitu ya, yang yang mampu membuat bangunan sebesar Candi Borobudur seperti itu. Itu contoh. Yang juga banyak kan nih, contohnya lagi kafe atau tempat-tempat makan yang menonjolkan barang-barangnya itu furniture yang dipasang di situ itu barang-barang tempo dulu. Ya, itu juga berusaha supaya ketika kita datang ke situ kita mengingat masa-masa tempo dulu. Ada satu tempat biasa yang saya datangi itu minum kopi ya, situ titik-titik tempo dulu dipasang gitu ya, jam-jam tempo dulu ya. Ada lagi sepeda-sepeda apa gitu, ada sepeda yang kakek-kakek kita pakai dulu itu juga disimpan di situ. Nah, itu dia mau tonjolkan nostalgic attachment namanya. Interdependensi, produk menjadi bagian rutinitas sehari-hari. Nah, ini juga konsumsi yang rutin ya, yang memang menjadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Ada juga konsumen seperti rutin sekali mengkonsumsi suatu produk ya. Bukan hanya barang tapi juga jasa. Kemudian yang keempat, di mana produk kegiatan emosional tertentu ya, seperti kegiatan dan emosi lainnya. Nah, ini contohnya manajemen outbound.
kita yang dijual adalah bagaimana supaya kita ikut terlibat secara emosional di tempat tersebut. Ya, misalnya apa namanya? Contohnya kalau kita family gathering lah ya, family gathering, rekreasi keluarga atau rekreasi yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya karyawan-karyawan itu melakukan rekreasi dari tempat. Nah, itu mengapa mereka datang ke suatu tempat, misalnya ke Malino lah. Ya, kita ke Malino itu berkelompok membuat kegiatan itu ini aspek ini ya, kita konsumsi lah namanya. Ya, kita mau membangkitkan kehangatan, kegerahan berkelompok ya, berinteraksi satu sama lain. Nah, saya kira itu tipe-tipe konsumsi yang ada di dalam perilaku konsumen. Oke, ada pertanyaan di slide ini? Jelas, Pak. Silakan. Jelas. Lanjut. Kemudian model 3 tahap konsumsi. Nah, ini ya, menjelaskan lebih lanjut mengenai tahapan pembelian pada perusahaan jasa dan konsep kunci apa yang ada di setiap tahapan tersebut. Tadi di awal kita sudah lihat ada tiga tahapan. Yang pertama tahap pra pembelian. Nah, ini tadi semua pembelian itu kan selalu yang mendasari itu adalah adanya kebutuhan. Ya, jadi ada kesadaran akan kebutuhan. Itu kemudian akan melahirkan pencarian informasi. Jadi kita akan mencari informasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, dari beberapa alternatif tadi kita bisa mencari, mengeksplorasi berbagai solusi. Jadi kita sudah masuk pada tahap membandingkan antara merek satu dengan merek lainnya. Nah, kalau selanjutnya mengidentifikasi alternatif produk layanan dan pemasok. Nah, kita sudah mulai melakukan identifikasi ya dari beberapa alternatif tadi, mana kira-kira yang paling sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Konsep kuncinya adalah di tahap pra pembelian itu timbul kebutuhan, ini dulu ya. Kemudian pembentukan dan pengelompokan. Ini menyangkut alternatif produk yang akan menyelesaikan masalah kebutuhan konsumen. Kemudian masuk ke tahap pengevaluasian sejumlah alternatif. Nah, ini kemudian setelah ada tahap pra pembelian, kita evaluasi sekarang beberapa alternatif, ya, mempelajari informasi pemasok. Kita sudah berbicara dari mana kita memperoleh sebuah produk, ya, khususnya jasa, karena kita lagi berbicara mengenai pemasaran jasa, mempelajari dari pihak ketiga. Kemudian ini cara-cara kita biasanya mencari solusi dari beberapa pemasok yang tersedia. Kemudian mendiskusikan dengan petugas layanan, menampung saran dari pelanggan lain. Nah, ini ada satu cara juga, di samping biasanya kita tanya kepada petugas layanannya. Misalnya kalau Anda cari tempat makan lah ya, itu biasa kita cari apa menunya di sini, apa makanan andalannya ya. Nah, itu kita diskusikan dengan petugas layanan. Kemudian menampung saran dari pelanggan lain. Nah, ada juga cara kita melihat pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh para pelanggan yang pernah melakukan pembelian di tempat tersebut. Bisa secara langsung, bisa juga kita biasanya melihat review atau ulasan dari media sosial atau dari internet. Ya, jadi kemudian
Penyidikan atribut pengalaman percaya, persepsi resiko, ya, tingkat layanan diinginkan, tingkat layanan memadai, tingkat layanan. Nah, kita kemudian nanti akan membentuk, kita nanti harapannya seperti apa ya, setelah kita memperoleh tadi semua informasi dari pihak perusahaannya, dari orang lain ya, atau pelanggan yang lain. Nah, itu akan melahirkan harapan ya, dan juga persepsi resiko yang bisa timbul dari informasi yang kita dapatkan atau peroleh. Nah, kemudian setelah konsumen melalui tahap evaluasi, itu akan masuk pada tahap transaksi jasa. Di tahapan ini sudah ada keputusan pembelian. Kita sudah melakukan transaksi, melakukan pemesanan kepada pemasok yang terpilih dari hasil evaluasi alternatif tadi ya. Nah, kemudian ada konsep-konsep kunci nanti yang akan kita bahas juga di slide-slide berikutnya. Ada yang disebut dengan moment of truth, transaksi interaksi jasa, sistem subscription, teori peran dan naskah, kemudian theater sebagai metaphor. Ini akan dibahas di slide berikutnya. Ya. Jelas lihat di gambarnya seperti ini, bahwa inilah tahapan konsumsi jasa. Yang ketiga, tahap pasca transaksi interaksi jasa. Di sini sudah mengevaluasi kinerja layanan, intensi di masa yang akan datang. Nah, ini konsep kuncinya adalah konfirmasi atau diskonfirmasi terhadap ekspektasi. Kalau kita ekspektasinya sudah sama dengan kinerja layanan yang kita peroleh ya, dari sebuah perusahaan jasa, maka itu akan menciptakan kepuasan. Sebaliknya, jika tidak sesuai, itu melahirkan ketidakpuasan. Ya, ada pembelian kembali kalau tadi apa yang kita harapkan sama dengan apa yang kita dapatkan dari sebuah perusahaan jasa. Konsep selanjutnya akan melahirkan word of mouth. Kita akan bercerita dari mulut ke mulut. Apakah hal-hal yang positif atau negatif terhadap pengalaman kita menggunakan atau membeli produk jasa dari sebuah perusahaan jasa. Oke, saya kira itu penjelasan sampai slide mana tadi. Ya, di tahapan konsumsi. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Ya, selanjutnya. Nanti saya buka juga sesi kedua itu bertanya. Jadi bisa Anda perhatikan dulu, nanti di Zoom yang kedua itu ada sesi pertanyaan setelah Anda menyimak materi yang saya berikan. Oke, kemudian stimulus pembelian. Nah, ini adalah apa-apa saja yang menjadi pemicu seseorang melakukan pembelian. Nah, yang pertama komersial cues. Stimulus bagi konsumen untuk melakukan pembelian sebagai hasil promosi perusahaan. Nah, ini juga awalnya biasanya ya. Kita membeli bukan karena memang kita secara pribadi memang sangat membutuhkan sebuah produk. Tetapi itu karena rangsangan dari iklan yang kita lihat atau si promosi. Kemudian itu yang memicu kita untuk menganggapnya sebagai sebuah kebutuhan. Nah, maka biasanya itu ada kritikan di marketing bahwa marketing itu menciptakan kebutuhan. Ya. Ada juga yang mengatakan tidak, marketing itu adalah
kebutuhan itu sudah melekat pada diri manusia, hanya marketinglah yang memberikan alternatif produk apa yang bisa memuaskan kebutuhan tersebut secara maksimal. Maka muncullah iklan di situ, menawarkan produk untuk menyelesaikan masalah kebutuhan konsumen tadi. Ya, jadi seperti itu yang jelas, mau memicu kebutuhan atau kan memberikan solusi bagi kebutuhan, intinya ya iklan itu memang adalah sumber bagi seorang konsumen untuk sampai pada tahap keputusan pembelian. Ya, ada memang konsumen yang sangat dipengaruhi oleh iklan yang dilihat, hasil promosi. Yang kedua, social cues, yaitu stimulus yang didapatkan dari kelompok preferensi yang dijadikan panutan atau acuan oleh seseorang. Kita juga bisa sampai pada tahap keputusan pembelian, khususnya di perusahaan jasa, setelah kita memperoleh informasi atau rekomendasi dari kelompok yang kita jadikan acuan atau referensi. Misalnya kelompok teman-teman seperti itu ya, yang dekat dengan kita tanya di mana perusahaan apa ya yang bagus ya kalau saya akan beli sebuah produk jasa. Kita tanya ke teman atau ke kelompok lain yang kita jadikan referensi. Jadi kita pembelian ini dipicu oleh social cues namanya. Yang ketiga, physical cues, yaitu stimulus yang ditimbulkan karena kondisi fisik. Nah, ini pembelian yang dipicu oleh memang yang dipicu oleh diri pribadi orang tersebut. Contohnya ya lapar, haus, yang memutuskan untuk pergi makan, cari tempat makan karena lapar. Ya, kita memutuskan untuk mencari tempat minum karena haus. Nah, yang penting bukan dalam kondisi puasa ya. Kalau sekarang ya meskipun kita lapar, meskipun kita haus, tetapi tidak memicu, tidak menjadi stimulus kita untuk melakukan pembelian saat itu. Nanti setelah habis buka puasa ya, baru kita beli makanan. Ya, jadi sekarang sudah menjadi kebutuhan. Maka sebelum buka puasa itu kita biasanya membuat daftar menu apa yang akan kita jadikan menu buka puasa. Nah, kalau perlu ada 10 macam nanti. Nah, meskipun saat buka puasa hanya 2 macam saja kita bisa makan. Yaitu itu muncul karena kita dalam kondisi lapar dan haus hingga muncullah kebutuhan tadi. Nah, jadi hati-hati kalau pergi belanja saat lapar atau haus. Anda akan beli semua karena jadi masalah semua itu tuh. Makanan yang Anda lihat itu mau semua dimakan. Padahal nanti setelah buka ya paling berapa banyak yang bisa Anda makan di situ. Nah, itu namanya stimulus pembelian yang diakibatkan oleh physical cues ya. Stimulus yang ditimbulkan karena kondisi fisik. Oke, selanjut. Saya akan buka sesi kedua nanti untuk pertanyaan. Jadi silakan disimak dulu. Atribut jasa. Oke, sekarang bagaimana cara konsumen ini mengevaluasi, menilai jasa yang akan digunakan atau dibeli untuk memuaskan kebutuhan yang tadi. Nah, ada beberapa atribut yang diperhatikan oleh konsumen. Ya. Oke, ya. Ada disebut dengan pencerahan atribut ya. Karakteristik berwujud yang dapat dinilai pelanggan sebelum membeli ke restoran. Sebelum kita beli, kita lihat jenis makanan, lokasi tipe restoran, dan lain-lain. Nah, kita bisa membeli jasa di sebuah perusahaan. Kita lihat dulu fisiknya, ya produknya apa sih ya, tempatnya di mana, lokasinya, gedungnya bagaimana, modelnya, ya kemudian orang-orang akan melayani kita di situ seperti apa tampilannya, apakah menarik atau kurang menarik.
Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor seseorang untuk nanti memutuskan dari mana produk yang akan dibeli itu dipilih di perusahaan jasa. Ini contohnya kalau kita mau makan itu tadi ya, paling mudah kan kita lihat jenis makanannya, di restorannya dan lain-lain. Dan kedua, atribut pengalaman. Ya, ini atribut kedua yang juga menjadi pertimbangan sebelum kita melakukan pembelian di perusahaan jasa. Adalah hal-hal yang tidak bisa dievaluasi sebelum pembelian. Kita tidak akan tahu rasa makanan, pelayanan sebelum membeli. Nah, ada juga konsumen yang lebih percaya pada pengalaman. Misalnya tadi persoalan makanan, ya memang kalau kita hanya melihat daftar menunya saja, ya mencium aroma yang ada di restoran atau di warung makan tersebut, kemudian melihat tampilan fisiknya makanannya, ya itu belum tentu menandakan bahwa makanan itu enak gitu. Nah, nanti kita akan bisa menilai kalau dicoba ya, atau kita sudah makan. Nah, berarti konsumen seperti itu keputusan pembeliannya dipengaruhi oleh pengalamannya, experience. Yang ketiga, atribut kredibilitas, credence attribute. Karakteristik produk yang dirasakan oleh pelanggan masih sulit untuk dievaluasi bahkan ketika mereka sudah mengkonsumsi produknya. Ya, misalnya kondisi dapur yang jenis, kesegaran bahan baku masakan dan sebagainya. Dan juga ini masih persoalan warung makan ini ya, meskipun kita puasa ya, apa boleh buat, ini contohnya persoalan makanan. Nah, jadi di restoran itu, tadi kita bisa mengukur dari apa yang kita bisa lihat di situ kan. Kemudian bisa juga kita putuskan pembelian di restoran karena pengalaman. Nah, juga sebut kredibilitas. Nah, kredibilitas ini terkait dengan kepercayaan kita terhadap restoran tersebut. Misalnya, apakah makanan ini higienis atau tidak? Nah, ini kita tidak bisa lihat. Apakah saat mereka memilih bahan mentahnya itu steril ya? Apakah dapurnya higienis? Ya, bagaimana dengan pada saat diproses itu makanannya? Apakah menggunakan alat-alat yang bersih atau bagaimana? Nah, itu kan kita bisa tidak lihat karena kita tinggal menjadi orang yang mencicipi saja makanya, tapi kita tidak lihat prosedurnya di dalam seperti apa. Nah, itu disebut atribut kredibilitas. Jadi ada juga konsumen itu yang sangat peduli terhadap atribut kredibilitas sebelum melakukan proses pembelian. Ya, nah ini makanya tadi dikatakan di sini itu susah kita evaluasi, bahkan setelah makan pun kita tidak bisa memutuskan apakah restoran ini kredibel atau tidak. Ya. Misalnya kita makannya sudah enak ya. Paling kita menganggap sehat, makanannya tidak ada masalah kalau tidak ada masalah dengan pencernaan ya. Nah, itu. Tetapi pada dasarnya kita susah sekali melihat secara keseluruhan proses makanan tersebut dibuat sampai disajikan di depan kita seperti apa higienitasnya. Oke, ini slide terakhir ya. Nah, ini sudah tinggal 2 menit. Nah, kalau kita lihat, tadi saya sudah jelaskan ada 3. Ada atribut karena fisik, ada dari pengalaman, ada dari kepercayaan. Nah, ini menurut dari Seth Hamel dan Lovelock itu memberikan contoh yang mudah dinilai: pakaian, kursi, ya, kendaraan bermotor, makanan. Ya. Artinya tampilan fisik ya, yang bisa kita lihat. Itu namanya kita membeli karena tampilan fisiknya. Ya, dan berdasarkan panca indera kita bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diraba lah. Atribut pengalaman tinggi. Ya, ini tadi yang saya contohkan kayak restoran itu ya. Itu kita bisa mengatakan bagus setelah kita mencoba. Kalau kita tidak pernah makan, ya tidak bisa kita nilai restoran ini makanannya enak atau tidak. Begitu juga salon, itu kita membeli karena kita sudah kita sudah menggunakan jasa salon tersebut.
atribut kepercayaan tinggi ya, penerbangan. Nah, itu betul-betul kita itu menilai kelayakan terbang seakan kita tidak punya kemampuan untuk itu ya. Sementara kita ini was-was ini dan nanti jatuh pesawat. Berarti sangat dikedepankan kepercayaan tinggi ya, kredibilitas dari sebuah perusahaan maskapai, pendidikan, ya, kemudian operasi medis ya, karena ini menyangkut nyawa, berarti kita sangat mempertimbangkan kredibilitas dari operasi yang akan dilakukan di diri seorang pasien. Saya kira demikian penjelasan yang saya bisa berikan. Nanti kita akan masuk di sesi kedua, sesi pertanyaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.